warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Maudi Ayunda hari ini akan menampilkan podcast kecil-kecilan. Tapi sebelum itu kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Fakhrin Hasni dengan NIM belakang 1109 beserta teman-teman saya. Aku Nela Zafira Ferdianti dengan NIM 1139 sebagai host 1. Aku sebagai host 2. Kenalkan, nama saya Fatin Tanawir Rahman, akhiran NIM 1067 sebagai Maudi Ayunda. Saya Nika Yungga Arianto dengan NIM akhir 1131 berperan sebagai Kasita, yaitu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Kamaudi Ayunda. Saya Laila Mirandiarum dengan akhiran NIM 1051 berperan sebagai Profesor Dina. Saya Dwi Kalfarulasi dengan NIM akhir 1198 sebagai Mas Bitu. Halo semuanya, selamat datang di talk show Inspiratif Talk. Show yang membahas sosok-sosok inspiratif yang memimpin bukan lewat jabatan, tapi lewat gagasan dan keberanian nyata. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas satu tokoh yang namanya sudah nggak asing lagi, yang merupakan seorang penyanyi, aktris, sekaligus akademisi lulusan Oxford dan Stanford. Tapi lebih dari semua itu, dia adalah seorang pemimpin gerakan, khususnya gerakan perempuan yang menginspirasi jutaan anak muda di Indonesia. Nah, supaya obrolan kita makin seru, kita juga kedatangan 3 narasumber dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Langsung saja, mari kita sambut semua tamu kita pada siang hari ini. Oke, berhubung tamu kita semuanya udah datang, keempat narasumber kita udah datang, ada baiknya kita untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Dan di sebelah kiri kita ada Profesor Dina, pakar kepemimpinan dan pendidikan. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Lalu di samping Prof Dina ada Kasita, mahasiswi semester 2 yang mengaku dunia berubah setelah mengikuti perjalanan Maudi. Halo Kasita. Hai, aku Sinta. Dan ada Mas Bimo, pemuda yang awalnya skeptis, yang menganggap Maudi hanya artis biasa yang kebetulan pintar. Selamat datang Mas Bimo. Dan tentu saja sosok utama kita hari ini, sosok yang sudah tunggu-tunggu, yaitu kaum Maudi Ayunda. Oke, Maudi, kebanyakan orang menilai kamu kan sebagai interesting. Tapi kalau hari ini kamu mau sebagai apakah itu tanda? Sebenarnya aku tuh merasa sebagai seorang pemimpin dalam artian formal, karena aku baru di jabatan, sebelum di bawahan. Tapi aku yakin setiap orang yang punya kantor, di sosial, mereka punya value, sesuatu hal kebaikan akan memotivasi orang lain. Bahwa aku bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin. Karena aku selalu siar tentang pentingnya pendidikan, karena aku selalu menggunakan secara aku support. Aku lagi nyanyi, tapi lagi ngajak semua orang harus dan Nah, jadi mungkin ini perspektif lain ya mengenai apa itu kepemimpinan. Nah, sekarang kita beralih ke Profesor Dina nih. Menurut Profesor Dina, dari perspektif akademis, apakah Kak Maudi ini bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin? Prof. bisa sih. Maudi ini menunjukkan kepemimpinan yang transformasional, yang artinya ia menginspirasi lewat nilai dan motivasi, bukan hanya sekedar cerita. Dia juga punya pengaruh yang dikagumi, dan yang paling penting dia juga mendorong orang lain untuk berpikir lebih kritis soal diri. Wah, keren sih, Prof. Nah, kalau kamu sendiri pernah ngerasain impact dari Maudi juga nggak sih, Prof?
banget untuk belajar Kamaudi. Sedikit cerita, waktu SMA itu aku juga ragu apa yang kayak temanku karena kondisi ekonomi keluarga aku yang menurun. Nah, itu aku sempat cari-cari beasiswa dan ketemu beasiswa dari Kamaudi juga, yaitu beasiswa Maudi Indonesia. Nah, di sini waktu itu kan aku berpikir ya, gimana sih yang dapat di beasiswa ini? Aku takut ketolak, tapi aku dapat satu video dari Kamaudi yang dia tuh ngomong di situ bahwasanya jangan batasi diri kamu sebelum kamu mencoba hal ini. Dan akhirnya aku mencoba dan alhamdulillah aku terima beasiswa tersebut. Makasih ya Kamaudi atas beasiswanya. Jadi dari cerita yang Kak Sinta ini barusan ada pelajaran ya teman-teman buat kita semua, khususnya perempuan, khususnya kita sebagai wanita, yang mana biasanya kan perempuan itu identiknya orang tuh pikir ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kita di dapur, tapi itu semua kalau di era sekarang udah nggak relevan untuk kita. Jadi kita sebagai perempuan juga punya hak untuk menuntut pendidikan yang tinggi. Oke. Kemudian ini nih yang menarik dari Kak Maudi. Kak Maudi ini kan dikenal sering ambil keputusan yang anti mainstream gitu ya Kak. Contohnya salah satunya kakak ini lebih memilih Oxford daripada karir sebagai aktris. Terus Nunda nikah nih demi studi. Itu berat gak sih menurut Kak Maudi sejauh yang Kak Maudi jalanin? Kalau ditanya pasti berat sih, karena kan banyak orang-orang yang lihat kayak kamu serius mau tinggalin semuanya. Tapi aku yakin setiap aku ngambil sebuah keputusan besar itu, aku selalu tanya sama diri, dan 10 tahun ke depan aku menyesal gak kalau aku gak ngambil jalan ini. Kalau jawabannya iya, pasti. Kalau jawabannya enggak, aku juga emang Nah, setuju banget Kak. Kalau sudah dari teori kepemimpinan, apa yang dilakukan sama Pak Maudi memang bisa disebut juga ya keputusan Maudi itu dari dan sampai sini Maudi tetap berpegang pada nilai pendidikan dan pengembangan diri sendiri serta fokus pada nilai jangka panjang yang pada jadi seperti itu. Setelah itu kita bakal tanya ke Mas Bimo nih. Nah, tadi kan awalnya Mas Bimo bilang sedikit skeptis ke Kak Maudi. Setelah dengar beberapa cerita dari salah satu narasumber kita Kak Sinta, menurut Mas Bimo sendiri gimana nih sekarang? Oke, aku akui aku salah menilai. Dulu aku pikir Kak Maudi ini keberhasilannya karena udah terkenal duluan, makanya gampang. Setelah aku lihat perjalanannya, ternyata Kak Maudi ini banyak nolak tawaran, banyak diragukan orang. Pilihannya juga banyak karena nggak punya pilihan lain. Justru itu dia pilih pilihan yang paling enak. Tapi dia pilih yang paling sesuai sama nilainya. Itu yang bikin aku respect. pikir kalau dilakukan itu baru karena emang Ya, setuju banget kalau Kak Maudi. Nah, sebenarnya Kak Maudi, kamu kan juga vokal dari isu perempuan muda soal tekanan kerja cepat, soal perubahan ekonomi antara karir dan keluarga. Jadi, kenapa kamu mau angkat isu ini, Kak? emang percaya kalau itu kan paling memang kalau aku udah satu kayak gitu belum tentu perempuan di luar sana itu punya suara seperti itu. Jadi akan bikin program ini untuk memperbaiki apalagi ini yang saja mungkin masalah akses atau masalah ekonomi. Aku bosan, aku ngeliat ya banyak teman-teman aku tuh yang milih nikah muda bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena tekanan dari orang tua. Dan menurut aku nggak mau diberikan dan ngasih contoh kepada perempuan bahwasanya perempuan tuh bisa loh memilih jalan hidup. Jadi nggak seperti yang udah aku mention ya, kalau aku kita berhak jalan sendiri, berhak pendidikan kita sendiri tanpa tekanan dari siapapun selagi itu masih positif gitu ya Kak. Dan by the way,
sebuah program kan ya yang namanya Maudy Ayunda Foundation, di mana dari Maudy Ayunda Foundation itu ada scholarship dan mentorship. Itu boleh nggak ya Kak Maudy cerita lahirnya dari mana? Bisa dijelasin nggak ya Kak? Program itu lahir dari rasa kan kemudian di luar sana itu banyak anak-anak yang memang pintar tapi cuma kondisi keluarganya belum. Di lain ada yang pintar tapi anaknya masih sekali. Jadi aku sebagai anak aku membangun program ini dan ini untuk membantu mereka yang memang syaratnya itu IPK-nya 3, terus umurnya sekitar 18 sampai 20 tahun. Tapi yang tahun ini itu masih karena beasiswa ini beda dari beasiswa yang lain. Di program IPA ini ada mengajarkan tentang luar negeri karena Keren sekali ya Kak Maudy. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan terakhir buat Kak Maudy. Kalau misalnya Kak Maudy dikasih kesempatan, bisa nggak kasih satu pesan nih untuk anak-anak muda Indonesia yang lagi nonton podcast ini? buat kalian semua yang lagi nonton kalian harus punya mimpi dibilangin. Jangan kalian mikir realistis enggak, tapi kalian harus bilang dari sisi kalian mau. Kalau kalian mau, cara-caranya itu akan muncul dengan sendirinya. Dan juga seorang pemimpin itu bukan cuma soal posisi, tapi dimana saat kamu ngambil suatu keputusan di atas tekanan, kamu itu udah bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Boleh beri tepuk tangan yang terus juga. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Maudy, Prof. Dida, Kak Sinta, dan Mas Imo. Dari talk show ini kita bisa belajar bahwasanya pemimpin yang sejati itu bukan berarti dia yang paling berani, tapi di mana dia yang paling bisa untuk menginspirasi. Dan dari Kak Maudy Ayunda ini, dia membuktikan bahwa itu setiap hari lewat pilihan hidupnya. Nah, itu tadi talk show kita pada siang hari ini. See you on the next Inspirasi Talk. Bye.